Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu rabbi wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد. معاشر الحاضرين jamaah salat subuh Masjid At-Tahirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, di subuh hari Kamis ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi sehat walafiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita di surat An-Nisa ayat 54. Maka di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat An-Nisa ayat 55, An-Nisa ayat 56 dan 57. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai An-Nisa ayat 58. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, kalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid At-Tahirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ke-55 di dalam surat An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala membagi hambanya menjadi dua bagian. Satu di antara keduanya adalah orang-orang yang beriman, dan ada pula orang-orang yang senantiasa mencoba untuk menghalang-halangi dari iman itu sendiri. Artinya ada orang yang beriman kepada Allah, ada pula orang yang tidak beriman kepadanya, bahkan dia mencoba dan berusaha untuk menghalang-halangi orang lain untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Faminhum man amana bihi, ada di antara mereka yang beriman, wa minhum, ada pula di antara mereka man sadda'an, yang mana dia berupaya untuk menolaknya, berupaya untuk menghalang-halangi dakwahnya. Nah, kita sebagai makhluk ini, Pak, sebagai hamba, kita ini diberikan dua pilihan. Pilihan menerima lalu beriman kepada Allah, atau menolak lalu kafir, membangkang atas semua yang Allah perintahkan. Kita yang memilih ini, Pak. Dan yakinilah bahwa setiap pilihan yang kita pilih, setiap pilihan yang kita jatuhkan, kita akan mempertanggungjawabkan pilihan tersebut di hadapan Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in azaktum falaha. Ketika kita memilih kebaikan, maka kebaikan pula lah yang akan kalian dapatkan. Ketika kita memilih keburukan, kejahatan, kekafiran, maka keburukan dan kekafiran itulah yang akan kita dapatkan. Oleh sebab itu, berbahagialah orang-orang yang memilih beriman kepadanya, dan celakalah dan sungguh celaka bagi orang-orang yang memilih untuk tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena pada ayat-ayat yang akan kita bahas nanti, bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, Allah janjikan bagi mereka sanudkhiluhum jannatin, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang mana di bawah surga tersebut mengalir sungai-sungai yang indah untuk dipandang, sedap untuk dinikmati. Belum lagi Allah Ta'ala mengatakan mereka kekal di dalamnya, lalu diberikan pasangan-pasangan yang selalu suci untuk mereka. Bahkan wanudkhiluhum dhillan qalila, Allah akan masukkan mereka pada golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk menyembah kepadanya, mengabdikan diri kita kepada Allah Ta'ala. Menyembah dalam arti yang sebenar-benarnya sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin maupun manusia kecuali hanyalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja kita ini Pak kadang mendefinisikan menyembah Allah itu hanya pada area-area tertentu. Kita definisikan, kita sempitkan definisinya. Kita kadang mengatakan ibadah itu hanya sholat saja. Ibadah itu hanya puasa, zakat, dan haji saja. Lalu kita kadang tidak memasukkan perihal-perihal lain di dalam area ibadah. Contoh misalnya, membersihkan diri, mensucikan diri, menjadikan diri kita bersih, tubuh yang bersih, bagian bersih. Kita kadang menganggap itu bukan satu ibadah, padahal menjadikan diri kita bersih, pakaian yang kita pakai bersih dan suci itu ibadah. Ibadah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, an-nadhafatu shatrul iman. Kebersihan itu adalah setengah dari iman. Setengah dari iman. Kadang kita tidak meyakini bahwa berkata-kata jujur itu ibadah. Padahal setiap ucapan yang kita ucapkan, yang mana ucapan itu bernilai baik, maka itu insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa jujur itu adalah kebaikan, yahdi ilal bir. Jujur itu akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan tersebut akan membawa kita ke dalam surga. Adapun dusta, kata Nabi, adapun dusta, iyyakum wal kadhiba, harap kita tinggalkan yang namanya dusta, karena dusta itu akan membawa kita kepada keburukan, dan keburukan itu akan membawa kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disempitkan makna ibadah itu, Pak. Ibadah itu ismun jami'. Ibadah itu segala sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi perkataan atau dari sisi perbuatan, semua yang diridhai itulah ibadah. Ibu keluar dari rumah memilih menutup aurat itu ibadah. Kita laki-laki keluar rumah memilih menutup aurat itu ibadah. Walaupun aurat laki-laki dan aurat perempuan berbeda. Aurat laki-laki adalah dari pusarnya hingga ke lututnya, itulah auratnya. Kalau dari pusar sampai lutut dia tutup, sudah cukup itu menutupi aurat. Cuman tadi masih kurang adab. Masa ke pasar tak baju misalnya. Walaupun auratnya sudah ditutup. Tapi perempuan seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangannya. Ini jelas para ulama menjelaskan itu. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, keluarnya kita dari rumah kita, entah kita sedang berjualan atau kita pergi ke pasar untuk belanja, kita perhatikan aurat kita, itu juga ibadah. Hanya saja mohon maaf, jangan sampai kita mengatakan, jadilah aku sholat, aku pergi keluar rumah pakai jilbab walaupun tidak sholat. Tapi kan ini ibadah juga. Kita katakan ada ibadah mahdhah yang diwajibkan, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah yang diwajibkan seperti sholat, puasa, zakat, haji, lalu begitu pula keluar rumah nutup aurat, itu ibadah mahdhah. Ada ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang tidak ditekankan, ya, tidak wajib, ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, maka di ayat 55 ini jelas Allah Ta'ala mengatakan faminhum man amana bihi. Ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang tidak beriman kepadanya. Ada yang senantiasa iri dengki, ada senantiasa yang
bersih hatinya. Kesemuanya itu Allah tahu, dan pada akhirnya mereka akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan pahala sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Innamal a'malu binniyat wa minhum man sadda'an. Ada juga orang yang senantiasa menghalang-halangi ajaran agama. Pak, banyak orang yang mohon maaf ketika ada pengajian yang akan diselenggarakan, mulailah mereka berbisik-bisik, tidak perlu ada pengajian, woy. Nah, ini kan salah satu cara menolak, tidak perlu ada pengajian. Coba kalau organ tunggal, misalnya begini. Ini misalnya 17 Agustus ya. Hari kemerdekaan kita 17 Agustus misalnya. Lalu kita katakan, cobalah sekali-kali perayaan 17 Agustus itu ada ceramahnya dari Ustaz. Apa kata panitia lain? Tidak usah lah ceramah. Coba kita bilang kalau itu tidak usah juga ada organ tunggal. Jangan, tidak selalu mendekati organ tunggalnya. Nah yang saya ini kan tidak cocok Pak. Ceramah dibuangnya, organ tunggalnya masih tetap diselenggarakan. Ya. Oleh sebab itu masyarakat hadirin, man sadda'an wa minhum man sadda'an, ada juga di antara mereka yang senantiasa menghalang-halangi manusia dari iman kepada Allah Ta'ala. Maka kata Allah, wa kafa bi jahannama sa'ira, cukuplah api neraka yang akan membakar dia nantinya. Cukuplah api neraka yang panas itu yang akan membakar dirinya. Na'udzubillah. Siapa yang akan dibakar? Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang mencoba untuk menghalang-halangi orang lain untuk beriman kepada Allah. Dibakar di dalam api neraka yang panas. Yang mana sudah kita sampaikan dalam satu riwayat mengatakan panasnya api neraka itu Pak 70 kali lipat panasnya dibandingkan lebih panas api neraka dibandingkan panasnya api yang paling panas di dunia. 70 kali lipat bandingannya Pak. Ingat, api yang paling panas bukan api kompor kita Pak. Api kompor belum seberapa, ada api yang lebih panas lagi. Para ilmuwan mengatakan Pak, ada tahapan api itu panas Pak. Ada yang kuning, lalu ke biru, lalu ke hijau, lalu ke merah, bahkan paling panas itu hitam. Kita belum pernah mungkin melihat api berwarna hitam. Bukan asap, kalau asap lain. Api ini yang berwarna hitam saking panasnya. Nah, 70 kali lipat panasnya api yang paling panas di muka bumi adalah panasnya api neraka. Itu pun api neraka yang paling ringan. Yang paling ringan ya. Karena riwayat itu membahas tentang nerakanya Abu Thalib, yang mana Nabi SAW meminta agar supaya pamannya ini diringankan dari neraka, diringankan dari siksa neraka. Lalu dikatakan bahwa ini nerakanya yang paling ringan, di mana ketika kaki menijak batu bara api neraka sampai ubun-ubun mendidih otak ini Pak, mendidih otak ini saking panasnya api bara api neraka yang paling ringan tersebut. Oleh sebab itu, wakafa bi jahannama sa'ira, cukuplah api neraka yang panas itu yang akan membakarnya. Kalau masih beda tak beriman, masih beda percaya, sudah akan menikmati mana panasnya api neraka. Nah di ayat selanjutnya Pak, di ayat 56 dalam surat An-Nisa, Allah jelaskan, innal ladzina kafaru bi ayatina, adapun orang-orang yang kafir atas ayat-ayat kami, dia tidak mau beriman atas tanda-tanda kebesaran kami, saufa nuslihim nara, pasti kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Adapun orang-orang yang kafir dari ayat-ayat kami, Pak, ayat di sini para ulama banyak mentafsirkannya minimal dua.
ayat Qur'aniyah dengan ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah, ayat-ayat yang kita baca ini namanya ayat Qur'aniyah. Ayat-ayat diambil dari Al-Quran. Ada ayat kauniyah, ayat tanda-tanda dari kaun alam semesta. Karena Pak, banyak orang yang mohon maaf sadar lalu bertobat bukan dari Al-Quran yang dia baca, tapi dari apa yang dia lihat dari alam semesta. Misal dia misalnya ahli astronomi misalnya. Dia melihat ke langit indah luar biasa dan lain sebagainya, sehingga dia mengakui bahwa langit ini tidaklah terjadi begitu saja. Pasti ada zat yang menciptakannya dan yang mengaturnya. Lalu dia beriman kepada Allah. Berarti ini ayat kauniyah. Ada juga orang yang bertambah imannya karena membaca Al-Quran. Ini namanya ayat Qur'aniyah. Nah, orang-orang yang tidak percaya atas ayat kauniyah dan ayat Qur'aniyah, saufa nusqihim nara. Kami akan bakar dia, kami akan panggang dia di api neraka yang panas. Na'udzubillah. Kullama nadijat juluduhum, setiap kulitnya ini Pak rusak, terbakar. Setiap kulit ini rusak dan terbakar, badalnahum juludan ghayraha. Kami akan gantikan kulit-kulit baru bagi dia. Bapak Ibu, coba lihat di sini. Allah Ta'ala mengatakan setiap kulit-kulit mereka rusak karena terbakar, kami akan gantikan kulit baru. Badalnahum juludan ghayraha. Nah, para ulama mengatakan bahwa ilmuwan sekarang ini selaras dengan apa yang Allah sampaikan. Bahwa yang merasakan sakit itu Pak adalah kulit ini. Kulit kita ini sebagai panca perasa, ya. Merasakan itu adalah kulit. Maka ketika kulit sudah tidak ada lagi, lalu nanti cubit-cubit otot ini, otot lagi terasa sakit. Kulit inilah yang merasakan sakit itu. Maka ketika kita disuntik, suntikan pertama itu yang sakit apa? Ngenoi kulit. Maka kulit inilah yang merasakan sakit. Setiap kulit ini habis, hancur, badalnahum juludan ghayraha, kami gantikan lagi dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazuqul adab, supaya dia merasakan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Artinya ayat ini Allah pastikan orang yang masuk ke dalam neraka betul-betul merasakan sakitnya neraka. Sampai-sampai Allah katakan badalnahum juludan ghayraha, kami gantikan dengan kulit yang baru. Liyazuqul azab, supaya dia merasakan azab. Jadi Allah ingin memastikan bahwa orang yang masuk neraka betul-betul setiap saatnya merasakan rasa sakit, merasakan rasa yang tidak menyenangkan, panas dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin, karena hamba Allah yang mukallaf ini Pak setidaknya dua, yaitu manusia dan jin. Manusia terbuat dari tanah dan jin terbuat dari api. Lalu ada apa orang yang mencoba-coba mengotak-atik lalu bertanya begini, Ustaz, kalau manusia masuk ke dalam api neraka itu asli susahnya ngapo karena itu dibakar. Mana kalau jin yang masuk neraka dasarnya dari api lalu dibakar juga di api. Mana ceritanya ini Ustaz? Kita katakan mudah baik bahwa api neraka itu berbeda dengan api yang Allah ciptakan untuk menciptakan si jin tadi. Tidak sama. Kalaupun mau memaksakan sapu api, sapu api, sudah ambil ke batu bata, tampuk ke kepalanya. Ambil ke batu bata, tampuk ke kepalanya. Lalu dia mengatakan, Ustaz, apa kamu tampuk aku dengan batu bata? Kita katakan batu bata terbuat dari apa? Dari tanah.
Kita dibuat oleh Allah dari apa? Dari tanah. Sakit tak? Sakit. Kalau memang siang saat batu bata, sudah tabuk pakai tangan kita berempang, gitu tabuk. Sakit tak? Sakit. Ini kulit ketemu kulit. Sakit tak? Sakit. Nah itulah juga. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan setiap kulit mereka rusak, terbakar, badalnahu, kami gantikan lagi kulit yang baru, liyadzukul azab, supaya dia merasakan azab. Na'udzubillah. Pak, jangan lihat. Kita ini kadang mohon maaf, mudah-mudahan ngomong yang hal-hal yang menakutkan. Ayo Ustaz, tak apa-apa, waya-waya sebentar juga masuk neraka. Jangan. Kita ini kadang kata kok waya-waya itu Pak. Ustaz, aman kami masuk neraka. Kita kan masuk surga itulah karena kita beriman. Kita bilang iya insya Allah. Kalau kamu matinya beriman, masuk surga. Tapi kami banyak salah Ustaz. Kalau Allah tidak ampuni masuk neraka. Tapi masuk surga tak? Insya Allah sudah ada apa-apa itu. Waya-waya masuk neraka sebentar lagi masuk surga. Tak hadis waya-waya Pak. Yang namanya sakit tulang. Yang namanya panas tulang. Dan kita ini saja yang tidak tahu, satu hari di sana 1000 tahun di kita. Coba masuk neraka sebulan deh Pak, sama jadi ego. Sebulan Pak, alhamdulillah. Berapa lama? 30 dikali 1000. 30.000 tahun. Tidak kejadi Bang. Jadi jangan Islam waya-waya. Ayo Ustaz, waya-waya korupsi 50.000. Kalau tidak apa-apa, sudahlah julakan kamu galah. Ayo Ustaz, waya-waya mudik uang cak 5.000. Contoh misalnya, contoh ya. Contoh. Mama kita nyuruh kita ke pasar, beli ini. Sudah kita beli galau, harganya segalanya itu keluar duit 85.000. Lalu kita balik ke rumah, kata mak kita, mana belanjaan gitu? Berapa harganya? 90. Berapa dari Pak aslinya? 85. Berapa? 90. Sosoknya mana? Kata mama kita. Kita tunjuk sosok 10.000. Sudah pergilah. Lama kita, alhamdulillah, untung 5.000. Aisyah waya-waya 5.000. Nak waya-waya kata kamu, yang namanya salah tulah. Yang namanya dosa tulah. Oleh sebab itu, tak kati istilah dosa ini waya-waya dikit lalu masuk neraka sebentar. Walaupun masuk neraka sebentar, yang namanya sakit tulang. Yang namanya panas tulang. Yang namanya masuk neraka tulang. Jangan niat kita rada tanda kutip rada menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ini kan sholat maghrib walaupun tidak sholat subuh. Tapi masuk neraka jadi lau yang penting sholat maghrib walaupun tidak sholat subuh. Masuk neraka pun ya sebentar karena aku ada sholat maghrib nih waya-waya sebentar tak apa pula tuh. Lajulah aman kamu merasa waya-waya aman aku na'udzubillah aman baca jangan kamu masuk neraka malah ke neraka lagi jangan Pak. Na'udzubillah na'udzubillah. Ya, panasnya 70.000 tahun Pak perjalanan masih terasa panas tuh. La haula wala quwwata illa billah. Aku dah baca lagi jadi topiknya. Adapun wanginya surga 70.000 tahun perjalanan sudah terasa. Atau 70 tahun perjalanan sudah terasa Pak baunya surga. Wanginya, segarnya, indahnya surga. Nah kalau kita tidak kecium dengan wangi surga, malah kejauhnya kita pada surga. Na'udzubillah subhanallah. Oleh sebab itu Allah Ta'ala mengatakan liyadzuqul azab, supaya orang itu betul-betul merasakan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tutup ayat ini, innallaha kana azizan hakima. Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Pak, kalau kata kamu lagi berwasiat sama anak kamu, nak amanahku mati lagi jimat-jimat yang bapak ada yang taruh di lemari masuklah juga ke dalam kuburan. Karena selama ini Pak dia dikapak dan mempan, dibakar dan terasa. Kenapa? Ada ilmu kebal. Makanya dia ngomong sama anaknya, nak aman aku mati aja, segala ilmu-ilmu bapak yang ada di lemari itu masuklah juga ke dalam itu. Kena ingonya. Lajulah aman kamu nak merasa ini.
Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Innallaha kana azizan hakimah. Allah itu maha perkasa. Jangankan api yang membakarmu, Pak. Jasad kita tak mampu menolak cacing memakannya. Jasad kita tak mampu menolak bahwa ulat-ulat belatung itu memakan daging-daging kita. Kalau dia mungkin nyangkut, kalau jimatnya masih di pinggangnya, masih taruh di situ, teko belatung tidak mampu ngigirnya, cukulah nak nyumpunya. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, Allah Ta'ala mengatakan, Innallaha kana azizan. Allah itu maha perkasa. Sekuat apapun Anda, Allah maha kuat. Sebagus apapun rencana Allah jauh lebih baik. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Azizan, Allah maha perkasa. Hakiman, Allah juga maha bijaksana. Allah maha bijaksana. Ketentuan dan keputusan yang Allah tentukan dan Allah putuskan itu adalah ketentuan dan putusan yang amat sangat bijaksana. Tapi oleh sebab itu jangan pernah berputus asa. Ustaz, aku selama ini dosaku banyak, aku percaya itu, aku sadari. Tapi aku sekarang nak taubat, kira-kira mak manu taubatlah. Allah itu maha bijaksana. Kalau memang betul-betul kita bertaubat, kita taubatan nasuha, maka kebijaksanaan Allah akan memutuskan kita kemana arah kita. Kalau diterima taubat kita, akan digiring masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena taubat tersebut sudah diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah itu maha bijaksana. Pak, kalau di dunia kita mencari keadilan rada sulit walaupun pengadilan banyak, tapi di akhirat nanti pengadilan hanya satu. Yang jadi pengadilnya, yang jadi hakimnya adalah Allah. Segala putusan yang dikeluarkan pada pengadilan tersebut keputusan yang maha adil, keputusan yang tidaklah menzalimi orang, semuanya mendapatkan apa yang layak dia dapatkan. Maka jangan pernah khawatir, jangan pernah takut bahwa semuanya akan kembali kepada Allah, masuk pada persidangan Allah, dan keluar dari persidangan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya di antara kedua belah pihak. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, masuk pada ayat selanjutnya, ke ayat 57 dalam surat An-Nisa. Allah Ta'ala kembali mengingatkan, walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sanudkhiluhum jannat, kami akan masukkan ia ke dalam surga. Pak, lihat di sini ada iman, ada amal soleh. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Pak, iman seseorang dianggap benar apabila imannya berbuah amal soleh. Bukan sekedar di mulut baik, ada amal soleh yang dia kerjakan. Begitu juga amal soleh akan diterima kalau didasari dengan iman. Jadi iman dan amal soleh ini, Pak, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita beriman, maka mau tak mau Anda harus beramal soleh, membuktikan bahwa iman Anda benar. Ketika kita mengaku iman, maka mana amal solehmu yang namanya sholat? Ketika kita mengaku beriman, mana amal solehmu yang namanya puasa? Ketika kita mengaku beriman, mana amal solehmu yang disebut dengan zakat, yang disebut dengan haji, yang disebut dengan sedekah, dengan berinfak, wakaf, dan lain sebagainya. Dipertanyakan semua itu. Kenapa? Bagi orang-orang yang beriman akan berbuah amal soleh. Kalau baru sampai di mulut baik, ngucap beriman, tapi panggilan azan tak didatanginya, mulut mengatakan beriman, tapi dia tahu waktu sholat anak habis belum digawinya, nah ini dipertanyakan dia nih imannya, tapi tidak gitu. Sama kita nih Pak, kalau kita merasa lapar, membuktikan Anda lapar itu, bergerak tak kamu nyari makanan, bergerak tak kamu nyari minuman. Kalau kamu cuma duduk bertahan air, tidak dianggap lapar. Ngaku
Karena rasa sakit dalam perut itu Anda acurkan saja, maka tak dianggap. Tapi uang yang lapar, sebenarnya lapar itu ketika sudah merasakan lapar itu, berusaha dia bangkit dari tempat duduknya. Apalah yang pacak dimakan, apalah yang pacak diminum, supaya rasa lapar dan haus itu dahaga tersebut hilang. Nah itu baru benar laparnya nanti dia. Kenapa? Karena dia mencari. Sama mencari budak kecil, Pak nangis, atau bapaknya mungkin lapar budak itu. Dia unjuk makan, dia tidak galak, berarti tidak lapar budak itu. Mungkin sakit perut dan tidak lapar dia. Karena kalau dia lapar pasti dia makan. Begitu juga kita, ketika kita beriman, pasti iman tersebut mengarahkan kita untuk beramal soleh, Pak. Mengarahkan kita untuk beramal soleh. Tapi ketika kita juga beramal soleh, haruslah juga didasari dengan iman, karena akan tertolak amal soleh kita kalau tidak dilandasi dengan iman. Contoh, orang-orang non-Islam yang tidak beriman, dia sholat, Pak, misalnya. Sholat cak kita sholat ini, bacaan seperti mana yang kita baca, diterima tak sholatnya? Tidak, karena dia melakukannya tidak didasari dengan iman. Tidak didasari dengan iman. Makanya iman dan amal soleh satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sama seperti Islam dan iman, Pak, tak pacak dipisahkan. Maka para ulama mengatakan idza ijtama'a iftaraqa, idza iftaraqa ijtama'a. Kalau nak digabungkan dia berbeda, Islam yu Islam, iman yu iman. Tapi kalau nak dipisahkan juga tak pacak, karena iman tidak dianggap iman kalau dia Islam, Islam tidak dianggap Islam kalau dia tidak beriman. Ya. Sama seperti ini, amal soleh dan iman itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang beriman harus beramal soleh, orang yang beramal soleh haruslah didasari dengan iman. Barulah betul iman tersebut. Ya, satu kesatuan. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali iman dan amal soleh disebut secara berdampingan. Salah satu contohnya adalah dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu, setelah itu wa amilus sholihat. Illa alladziina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang yang beramal soleh. Berdampingan. Banyak dalam Al-Quran yang berdampingan iman dan amal soleh. Ini menunjukkan bahwa satu kesatuan mereka berdua, iman dan amal soleh. Ketika mau dipisahkan tidak akan terpisah, ketika hendak disatukan juga tetap berbeda antara iman dan amal soleh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat. Adapun orang yang beriman dan beramal, amalnya amalan soleh. Amalnya amalan soleh, bukan amalan salah. Karena ada amal soleh, ada amal salah. Hati-hati. Yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga adalah amal soleh. Kalau amal salah malah masuk neraka. Amal soleh masuk surga. Contoh amal soleh, Pak. Sholat itu amal soleh. Ninggalkan sholat amal salah itu. Atau sholat subuh 2 rakaat itu amal soleh. Sholat subuh 4 rakaat, nah itu amal salah. Ya kita sebut dengan bid'ah. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Adapun orang-orang yang tidak beriman dan beramal salah masuk neraka. Maka di sini wa amilus sholihati, dia beramal soleh. Kata Allah Ta'ala, sanudkhiluhum jannat, kami pastikan akan memasukkan orang itu ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, di bawah surga tersebut mengalir sungai-sungai. Saya pernah menyampaikan, Pak, kenapa dalam Al-Quran ketika membahas tentang surga selalu disampaikan mengalir di bawahnya sungai-sungai, tajri min tahtihal anhar. Pak, tidak kita pungkiri bahwa Al-Quran ini diturunkan di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab, Mekah, Madinah. Nah, mereka di situ, Pak, tempat yang mana gersang, sulit mendapatkan sumber mata air.
Makanya ketika digambarkan bahwa surga di bawahnya mengalir ya sungai-sungai, maka mereka katakan ini sudah indah lagi. Cepat sekali mereka tangkap keindahannya karena di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kenapa sulit mereka untuk melihat atau mendapatkan sungai di sana? Kita pun demikian. Walaupun kita di sini sungai kita banyak, anak-anak sungai banyak, sungai besarnya besar, panjang dan besar, kita juga mengatakan bahwa sungai itu memang indah, Pak. Memang indah, apalagi airnya air yang luar biasa, bukan banyu putih, Pak. Jernih airnya. Selain jernih, ada sungai yang mengalir, airnya itu air madu. Pikir kenapa? Ingat, madu di dunia berbeda dengan madu di surga. Namanya sambung. Cak di surga ada dasar durian ada. Mana lemak durian kita dengan durian sana? Tak terbanding, tidak sebanding. Pasti lemak durian sana. Ustaz, di mana nanam durian sana? Nah, dosa tanya lagi. Tanya kok di mana durian kamu kan? Ya. Sama di sana nanti ada sungai-sungai yang dimana mengalir min labanin musaffa, dari air susu yang yang asli. Ada dari air susu yang murni, min labanin musaffa. Ada juga min asalin, air sungai yang dialiri oleh madu-madu. Ada juga sungai yang dialiri dengan khamrin ladzatin lisyaribin, dari air khamar yang lezat untuk diminum. Pak, di dunia kita memang diharamkan khamar. Di akhirat khamar akan menjadi halal. Pak, yang diharamkan di dunia khamar di dunia itu tak lemah. Buat kita pening, buat kita mabuk, buat kita sakit, itu khamar di dunia. Khamar di akhirat senikmat-nikmatnya minuman khamar. Makanya yang meminum khamar di dunia tidak dapat lagi khamar di akhirat. Hati-hati. Ustaz, aku ni palang dulu teman banyak-banyak bertobat kepada Allah. Yang minum madu di dunia dapat tak madu di akhirat? Dapat, Pak, karena madu halal. Yang tidak dapat itu yang minum khamar di dunia tidak dapat khamar di akhirat. Kenapa? Karena khamar di dunia diharamkan. Yang meminum madu di dunia, ya insya Allah dapat madu juga. Ingat, yang meminum madu bukan yang madu ya. Adik kamu salah dengar, mungkin ngantuk. Ustaz, ini madu itu lah yang sebutnya ya. Yang meminum madu bukan yang memadu ya. Bapak Ibu hadirin wali hadirat, sama seperti perhiasan emas bagi laki-laki. Perhiasan emas atau pakaian yang terbuat dari sutra bagi laki-laki. Kata Nabi SAW, yang menggunakan emas dan sutra bagi laki-laki di dunia, maka tak akan mendapatkan lagi dia sutra dan emas di akhirat nanti. Karena emas itu di dunia perhiasan buat wanita, begitu juga sutra perhiasan buat wanita. Kalau laki-laki tidak dibolehkan menggunakan dua tersebut, yaitu emas dan sutra. Ustaz, badan aku gatal-gatal kalau tak pakai sutra. Karena aduh yang saya itu, Pak, mohon maaf. Kalau memang penyakitan dia, kulitnya penyakitan, tidak bisa kecuali yang diobati hanyalah sutra, karena sutra itu halus, bolehlah karena sakitnya. Karena dia penyakitan, maka segala yang dilarang bisa jadi halal karena ada kedaruratan di dalam sana. Jadi kalau misalnya ada seseorang tidak bisa menggunakan kain lain selain sutra, kalau tak tuh korengan, bengkak-bengkak, iritasi, nah kalau itu boleh dia dikecualikan. Tapi kita kan bala lemak yang katun-katun Pak, lemak dingin ada, sutra itu sedikit masya Allah lah panas lah gerah walaupun halus memang. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, Allah Ta'ala mengatakan tajri min tahtil anhar, kami masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Indah sekali. Indah sekali. Kita yang sering melihat sungai lagi, ketika melihat sungai yang indah itu amat sangat mempesona mata,
apalagi orang-orang yang mohon maaf di tempat di daerahnya tidak memiliki sungai, pasti akan tambah lagi mempesona mata mereka. Khalidina fiha, mereka masuk surga Pak bukan sehari dua, masuk surga bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, tidak Pak, masuk surga khalidina fiha, kekal abadi selama-lamanya. Allahu Akbar. Disinilah indahnya kalimat ini Pak, bahwa orang yang masuk surga lah pasti selama-lamanya, tidak keluar lagi. Tapi orang yang masuk neraka bisa jadi dia keluar dari neraka kalau dosanya lah sudah habis, lah bersih, lah habis dosanya dibakar di api neraka lalu dipindahkan masuk dalam surga. Ya, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dipindahkan dari neraka menuju surga, termasuk dia orang yang beruntung. Jadi orang yang masuk neraka bisa jadi keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi orang yang masuk surga tidak keluar lagi dari surga. Tidak keluar lagi dari surga. Ngapa? Khalidina fiha, mereka kekal abadi selama-lamanya. Lahum fiha azwajun mutahharah. Di akhirat nanti mereka ahli surga tersebut, penduduk surga, mendapatkan pasangan-pasangan yang suci-suci, ya, yang suci-suci. Kalau bahasa kita dapat yang namanya bidadari, yang tidak terkena mens atau ceret, ya. Tidak terkena mens atau ceret. Jadi men ceret, ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kata Allah kami akan masukkan mereka kepada golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jadilah dulu kita coba buka sesi tanya jawab di Facebook. Jangan banyak tanya ini. Kita coba buka sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Bapak. Ya, silakan kepada jemaah yang ingin bertanya. Mengenai bahasan pada pagi hari ini atau di luar bahasan. Itu Pak. Bagaimana menyikapi pendapat orang yang mengatakan bahwa orang yang memiliki ilmu kebal matinya gentayangan? Bisa jadi. Bisa jadi. Kenapa Pak? Karena rohnya ini tidak diterima oleh Allah, dia kafir, tidak beriman ya. Karena orang-orang yang menggunakan ilmu-ilmu demikian sama saja dia tidak percaya dengan takdir. Sama saja dia mempercayai ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Pak, seandainya ilmu kebal boleh, Nabi Muhammad langawi kenyum. Coba lihat ketika perang Badar, perang Uhud, Nabi Muhammad luka, bahkan hampir mati, gigi beliau patah. Kalau memang boleh, asli. Ada orang mengatakan, tapi ini Ustaz, ilmu kebal ini bacaannya dari ayat dari Al-Quran juga. Ini bacaannya. Wa idza batastum jabbari, misalnya. Atau ini bacaannya. Pak, kita katakan bahwa keyakinan seperti itu tidaklah dibenarkan. Kalau memang Anda membaca ayat-ayat tertentu dengan barokah ayat tersebut Allah selamatkan Anda, alhamdulillah. Tapi kalau mempercayai bahwa ada kekuatan lain dari selain kekuatan Allah, disinilah bentuk syiriknya itu. Disitulah bentuk syiriknya. Dan setan amat sangat pintar, amat sangat cerdas Pak untuk menggiring kita. Diambilnya ayat-ayat tertentu lalu diplesetkannya sehingga jadi ilmu kebal. Ya, Pak, iblis ini Pak dari zaman Adam alaihissalam, bahkan sebelum Adam diciptakan, mereka sudah diciptakan oleh Allah iblis. Iblis dulu baru Adam. Dari sisi penciptaan, iblis dulu Allah ciptakan, setelah iblis baru Nabi Adam alaihissalam. Artinya orang pertama itu tuh Nabi Adam, iblis lah sudah itu lebih lama. Dan sampai saat ini Pak, iblis masih hidup. Alangkah pengalaman dia Pak, berpengalaman sekali. Ya, jadi hati-hatinya, wong yang sangat berpengalaman itu mudah sekali untuk menghasut orang yang tidak berpengalaman. Iblis sangat berpengalaman.
Sampai-sampai dia bukakan misalnya ayat, nah baca ayat ini, baca ayat ini. Cuma tadi, ya bacanya jangan sampai sini baik. Itu kadang merusak ayat, merusak apa namanya, merusak makna. Contoh. Misalnya kita suruh baca, ya ayat surat tertentu lalu di akhir dengan fawailul lil musallin. Sampai situ baik. Kalau tak usah dilanjutkan, tidak jadi misalnya ilmu kepala kamu. Nah ini kan merusak ayat fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang menunaikan sholat sampai situ. Padahal tak boleh sampai situ. Haruslah disambung alladzina hum an sholatihim sahun. Nah sampai harus habis di ayat itu baru selesai. Kenapa? Karena kalau sampai fawailul lil musallin berhenti lalu tidak melanjutkan lagi, ini merusak makna dari surat tersebut. Merusak makna dari kalimat-kalimat tersebut. Ada juga orang yang mengatakan, Ustaz, kalau nak naik pohon banyak genggonya, banyak semutnya, takut kena gigit, baca ayat ini. Ustaz, apa? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Stop. Jangan ditarik, Ustaz. Kalau kamu tarik kena aman abte. Tahan, pakai up terus tidak izin. Nah yang ini mohon maaf Pak, jelas salahnya. Kenapa? Karena merusak makna. Dan setan pintar Pak, ya. Sedikit demi sedikit merusak makna itu. Ya. Dia alasannya ini kan Al-Quran. Aku tidak ngambil dari yang lain, cuma ngambil dari ayat ini sampai sini. Nah kamu kan tidak tahu kalau sampai sini merusak makna. Oleh sebab itu tinggalkan. Jadi ketika bagaimana kita menyikapi orang yang mengatakan orang yang mati membawa ilmu kebal tadi, ya matinya gentayangan, bisa jadi karena dia matinya tidak beriman sesungguhnya. Dia mati tidak beriman. Ya walaupun mulutnya mengucap iman, tapi amal solehnya tidak menunjukkan bahwa dia beriman. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang lain. Facebook, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa makna dari mimpi pada malam Jumat, pada malam kelahiran, tepatnya pada malam kelahiran? Bermimpi didatangi kakek-kakek, lalu kakek itu meminjam tangan kanannya, lalu diusapnya tangan kanan tersebut sebanyak 3 kali, dan terlihatlah ayat 1000 dinar. Lalu kakek ini bilang dia titip ayat tersebut di telapak tangan. Lalu kakek itu berpesan lagi kepada saya, kalau habis sholat bacalah Al-Fatihah untuk diri saya sendiri. Terima kasih. Baik, jawabannya saya tidak tahu tafsir mimpi. Asli, yang aku cuma tahu tafsir Al-Quran, tafsir mimpi. Asli, aku tidak pernah belajar tafsir mimpi. Ya. Jadi aku tidak bisa menjawab, saya tidak bisa menjawab apa yang saya tidak tahu. Itu tafsir mimpi, tidaklah mudah mempelajari tafsir mimpi itu. Jadi jawabannya wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu tentang tafsir mimpi. Wallahu a'lam. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang dari kiai Ustaz suka ada amalan kayak gitu Ustaz. Itu kan nggak ada dari Rasulnya satu, gimana sih? Baik. Kita kadang mendapatkan dari kiai amalan-amalan tertentu. Walaupun amalan tersebut tidak pernah diajarkan Nabi, ya misalnya baca ayat ini ketika ini, baca ayat ini ketika ini. Tapi selagi amalan itu tidak bertentangan dengan syariat, silakan. Contoh misalnya, ketika kita hendak membuka warung, ya, membuka toko, lalu kita bacakan ayat 1000 dinar tadi. Walaupun Nabi tidak pernah buka, kita mengambil berkah dari ayat tersebut. Bertawasul kita kepada Allah dengan beramal soleh membaca ayat tersebut, mudah-mudahan rezeki aku lancar hari ini. Boleh saja. Misalnya kita dapat itu dari kiai kita bilang begini, ada misalnya kayak ngomong, kalau kau nak belajar tadi supaya cepat dapat ilmunya, nangkapnya kuat, lamu hilangnya,
baca ayat ini. Kita dengar ayatnya betul, tidak kati pengurangan, tidak ada penambahan huruf atau ayat. Pokoknya betul ayatnya, tidak ada pengurangan dan penambahan. Lalu kata guru kita ini mujarab. Mujarab itu artinya sering dilakukan, dan ini mujarab. Ya. Terjadi betul. Silahkan kalau mau dipakai. Cuma tadi kita katakan ini bibarakati ayatul Quran. Ini berkah dari ayat Al-Quran. Maka bismillah, kita lalu bertawasul kepada Allah dengan bacaan ayat tersebut. Mudah-mudahan hajat-hajat kita tadi ditunaikan. Silakan. Tapi ketika ada amalan yang diajarkan oleh kiai kita, yang mana amalan itu asli bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan syariat, maka tidak ada hukum yang lebih tinggi kecuali hukum itu berdasarkan Al-Quran atau hukum Islam. Contoh, kita dapat amalan dari kiai. Kata kiai, nah kalau kamu jualan nak bagus, kau kan nak pergi umroh, yo, bawa benang 7 warna, terus taruh di bawah ambal pintu Masjid Nabawi, terus niatkan sebanyak apa masuk di sini, sebanyak itulah yang akan masuk ke toko aku. Lalu sudah itu pas kau nak balik, ambil lagi 7 warna tadi. Nah yang cak ini jelas tak boleh, karena Nabi SAW melarang kita yang namanya jimat-jimatan tadi tidak boleh. Jadi selagi yang disampaikan oleh amalan yang disampaikan oleh kiai kita kepada kita, amalan itu bagus, tidak ada bertentangan dengan syariat, bismillah, gawikan ya. Tapi kalau apa yang diajarkan kiai kita misalnya bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan syariat, maka siapapun yang menyampaikan ketika bertentangan dengan syariat, maka tinggalkan. Bukan tinggalkan kiainya, tinggalkan omongannya. Kalau kiai itu di sebab itulah yang dia salah, lain dia bagus. Jadi tinggalkan perbuatan tersebut karena jelas tidak dibenarkan melalui syariat. Tapi kalau selagi tidak bertentangan, tidak melanggar syariat, silakan dikerjakan. Contoh misalnya, aman kamu kepengen jadi pusat perhatian misalnya ada yang gak pilihan Pak, kepengen jadi pusat perhatian orang. Kalau kau keluar rumah pakai baju terbalik, jadi pusat perhatian apa? Ya, kau nak keluar rumah. Kalau kau nak jadi pusat perhatian keluar rumah, kau pakai baju terbalik. Yang cak itu jangan didengar kau, jangan dengar ke. Ngapa itu adalah ajaran yang tidak bagus. Nabi itu memakruhkan kita menggunakan baju terbalik kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Kapan apa? Dalam kondisi tertentu dibolehkan menggunakan baju terbalik. Ada yang tahu apa? Ketika setelah selesai sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat minta hujan. Setelah sholat minta hujan, sunnahnya pakaian misalnya bukan baju yang kita pakai. Misalnya kan orang Arab kan ada baju ini, terus ada baju lagi menutupi tadi ya, jubah, Habib itu kan ada baju putih, ada lagi baju sikok lagi. Nah sunnahnya baju yang keluar itu dibalik. Kalau biasanya kita pakai sorban sebelah kanan, di sebelah kiri kan sorban tadi dibalik. Jangan perlu peci bisa main, tapi itu kali kayak itu lain yang cerita di pusat perhatiannya. Nah itu disunahkan membalik pakaian yang luaran, bukan yang dalaman yang kita biasa pakai. Selebihnya Nabi tidak pernah mengajarkan kita membalik-balik pakaian tadi. Ya. Jangankan pakaian sendal, tidak boleh dibalik yang kanan kita pakai kiri. Ada asli jadi gilo gitu. Ya. Jadi kalau memang ada guru kita mengatakan kepengen jadi pusat perhatian, kau keluar rumah pergi ke pasar pakai baju balik. Asli Pak, mujarab omongan itu. Atau gilo gitu. Jadi pusat perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Akhir satu lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin nanya, apa untungnya kita benar di jalan Allah dan menjaga istiqomah menjadi
menjadi istiqomah Apa? keluar jalan Allah jadi seperti dai. Oh, masya Allah. Aku nyangkut keluar dari jalan Allah itu ngeri. Maksudnya kurus begitu ya? Ya Allah bisa Oh. menilai. Aku salah paham dari aku nyangkut. Mana? Begini, berdakwah itu adalah kewajiban, Pak. Setiap individu berkewajiban untuk berdakwah. Berkewajiban karena Allah Ta'ala mengatakan ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah orang lain untuk menuju jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah. Para ulama mengatakan hikmah itu bil ilmi, dengan ilmu. Wal hikmah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik, menyampaikan dengan nasihat yang bagus. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan seandainya memang butuh berdebat maka berdebatlah dengan baik. Nah, jadi berdakwah itu adalah kewajiban per individu sebenarnya. Setiap kita wajib berdakwah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Hanya saja begini, Pak. Hanya saja begini. Kita memang tadi berdakwah wajib. Tinggal kita skemakan mana yang lebih dekat dengan kita. Jangan sampai kita dakwah kepada orang yang jauh, yang dekat kita tinggalkan. Maka Nabi sendiri diingatkan oleh Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, ingatkanlah, dakwahkanlah ashiratakal aqrabin, kerabat-kerabat dekatmu. Disuruh nyampe ke dulu ke mamangnya, ke bibitnya, ke uaknya, ke sepupunya, sampai ke dulu. Jangan sampai, Pak, kita berdakwah jauh, keluarga kita hancur, lalu itu menjadi bumerang bagi kita. Lalu kata orang itu sudahlah, doa sedang banyak cerita. Keluarga kau lurulah dulu, jangan luru kami. Kan dah lama kita berdakwah. Beda ceritanya, kalau sudah ada tahapan sudah dilalui. Keluarga sudah kita sampaikan, orang-orang terdekat sudah sampai tinggi. Lalu ketika ada orang mengatakan jangan nak ngurusi kami, ngurusi keluarga kami, ngurusi keluarga kau dulu, keluarga kau belum benar, itu katakan keluarga aku sudah aku ingatkan. Memang dasar mereka bayang tak galak dengar, itu lain cerita. Ini kadang ada orang Pak sudah pergi jauh, keluarga tidak diperbaikinya, tidak ada upaya untuk memperbaikinya. Jadi wa anzir ashiratakal aqrabin, mulailah dari yang paling dekat dulu. Mulailah paling dekat dulu. Kita perbaiki diri kita. Kalau memang sudah punya pasangan, perbaiki pasangan kita. Punya anak, perbaiki anak-anak kita. Punya keluarga besar, perbaiki. Kalau sudah semua tinggal mereka taat atau tidak taat, menerima dan menerimanya itu urusan Allah, karena hidayah di tangan Allah. Yang jelas sudah kita peringatkan, baru nanti lebih jauh lagi. Ya, keluar lebih jauh lagi. Jadi ketika kewajiban itu kita tunaikan, asli kita mendapatkan pahala. Dalam sebuah hadis Nabi Rasul mengatakan bahwa ya la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Seandainya kita mampu memberikan, memfasilitasi orang mendapatkan hidayah Allah, maka kita akan mendapatkan keutamaan, kita akan mendapatkan pahala lebih baik daripada kuda berwarna merah, unta berwarna merah pada waktu itu, atau khairum minad dunya wa ma fiha. Dalam sebuah riwayat lain, lebih baik pahala yang kau dapatkan dibandingkan dunia dan seisinya, apabila kita berdakwah dan diterima dakwah kita di sisi manusia tersebut. Jadi tidak ada yang salah berdakwah itu, ya, bahkan dakwah itu adalah kewajiban. Hanya saja saran saya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW adalah memulainya dari individu terdekat dulu, keluarga kita, tetangga kita, lalu keluar. Nabi SAW berdakwah di Mekah. Beliau belum berdakwah sampai ke Madinah. Di Mekah dulu. Di Mekah ditolak Allah, barulah berguyur menuju ke Taif. Taif juga tolak Allah, baru berguyur menuju ke Madinah. Nabi tidak seketika di Mekah, tunggu aku 40 hari ini aku nak ke Madinah dulu. Nabi tidak, fokus pada satu tempat dulu. Ditolak Allah, pergi tempat yang lain. Jangan sampai, mohon maaf, kita kemana-mana tapi telur tidak diharamkan. Betelok di sana, semua telur kita
Apa bahasa itu busuk kan Pak, karena ada diramkan. Maka ramkan supaya jadi. Ramkan supaya jadi. Nanti kalau jadi kan banyak pasukan-pasukan yang akan berdakwah. Jadi wallahu taala alam bissawab. Bagus dakwah itu bagus, bahkan perintah. Cuman jangan sampai kita melalaikan tugas kita juga, bahwa kita juga harus berdakwah kepada orang-orang yang terdekat. Tapi kalau orang yang terdekat sudah didakwahi, tidak lagi salah itu kalau berdakwah ke luar. Maka Nabi Muhammad berdakwah di Madinah, walaupun mamangnya di Mekah di sana tidak beriman, karena sudah didakwahi. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, mari sejenak kita mengangkat tangan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang diharapkan, apa yang kita inginkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkenan untuk mengijabah semua doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الراشدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا معلم آدم ويا مفقه إبراهيم علمنا فقهنا يا ربنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik hadirin wa rahmatullah. Sekiranya itu saja dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kami ucapkan kepada Ustaz